Pemirsa, backlog perumahan di Bali masih tergolong tinggi sehingga pasar properti di daerah ini masih berpeluang untuk digarap pada 2021. Untuk pasar rumah subsidi, DPD RI Bali menargetkan bisa terpenuhi hingga 5.000 unit rumah subsidi karena backlog perumahan di Bali itu sekitar 15.000 pada tahun lalu. Ketua DPD RI Bali, Gede Suwardite, mengatakan target tersebut berpotensi tercapai dengan melihat lahan-lahan yang dikembangkan masih ada. Demand dan supply masih seimbang. Tidak hanya itu, demand-nya lebih banyak di rumah subsidi karena supply-nya keterbatasan akibat harga lahan. Karena itu pengembangan rumah subsidi sementara hanya bisa di 5 kabupaten, yaitu Tabanan, Buleleng, Jemberana, Karangasem, dan Klungkung. Saat ini pemerintah telah menerapkan 3 sistem pengamanan dalam menjaga mutu rumah subsidi. 3 sistem pengamanan itu juga membuat penunjukan pengembang rumah subsidi lebih selektif. Ada 3 sistem pengamanan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP. Ada Sikumbang atau sistem kumpulan pengembang yang bisa digunakan untuk menyeleksi pengembang. Sikasep atau sistem informasi KPR subsidi perumahan khusus untuk pengelompokan ke konsumen. Dan pada 2021 ini ada Sipetruk atau sistem pemantauan konstruksi khusus untuk mengawasi kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang. Karena itu pengembang yang bisa membuat rumah subsidi sekarang sangat diseleksi, tidak bebas seperti dulu, ada punishment kalau tidak bisa dijalankan. Di luar rumah subsidi masih menunjukkan ada perbaikan, misalnya masih ada peminat untuk rumah komersil. Peminat rumah komersil non-subsidi karena sekarang bisa membeli properti di Bali dengan diskon yang lumayan besar. Peminat rumah komersil dengan kisaran di atas 500 juta, sebagian besar berasal dari Jakarta dan Surabaya. Meski demikian, DPD RI Bali mencatat adanya penurunan transaksi properti secara kredit. Kondisi ini akibat banyaknya pengajuan kredit kepemilikan rumah atau KPR yang mengalami penundaan oleh perbankan. Bila dikomparasi dengan tahun 2019, transaksi KPR rumah komersil tahun 2020 turun hingga 50%. Suwardike Bisnis Bali melaporkan.